Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafilah. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Penglarisan Sadis Pencari Tumbal. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari, kita mulai ceritanya. Ilmu penglaris rumah makannya sangat sadis. Warga sekitar yang dijadikan tumbalnya. Jika ada kenduri atau selamatan, maka siapapun yang dapat potongan ayam ingkung pasti akan mati sebagai tumbal penglarisan. Sejak tahun 2010 sampai sekarang, sebut saja namanya Gandhi. Gandhi menyewa sebuah ruko di Jalan Timoho yang terletak pas di pusat kota Yogyakarta. Bersama dengan para penyewa lain, mereka saling berkolaborasi berdagang apa saja yang sekiranya bisa laris terjual. Sebelum menjadi ruko, lokasi yang mereka tempati adalah sebuah rumah tua dengan halaman yang sangat luas. Di depan rumah terdapat dua buah pohon sukun yang besar, rindang dan lebat. Pohon itu rajin berbuah dan batangnya berdiameter sekitar 1,5 meter. Di samping rumah terdapat dua pohon mangga aromanis yang rajin berbuah. Sedangkan di samping belakang rumah terdapat ruangan yang luas yang tampak lembab dan jarang terjamah. Yang di dalamnya terdapat sebuah kerangkeng besi sebesar seekor sapi yang entah untuk mengkerangkeng apa besi itu dulunya. Tahun 2011, separuh tanah itu disewa oleh sebuah toko retail. Lalu dibangunlah sebuah supermarket yang megah. Nah, pada saat dibangun, kerangkeng yang ada di situ tidak bisa dipindahkan. Tenaga puluhan tukang belum kuat menjebol. Lalu dipanggilkan traktor dan beko sekalian untuk menebang pohon sukun. Masih saja tidak bergeming. Kemudian mereka memanggil orang pintar. Pada saat itulah, tiba-tiba si orang pintar jatuh terjengkang dan berguling-guling. Dari mulutnya mengeluarkan busa, bercampur muntahan darah segar. Gandhi pun segera menolong sang paranormal, dan segera menemui sang pemborong bangunan. Ia menganjurkan, segera membuat sedekah ke warga sekitar, dengan membuat kenduri untuk 100 warga di sekitar lokasi itu. Saran itu pun diterima, lalu diadakan kenduri, yang dipimpin oleh Mbah Kaum di tempat itu. Akhirnya kerangkeng berhasil dipindahkan, dan bangunan retail supermarket selesai sebelum tanggal waktunya habis. Tetapi setelah itu, tiba-tiba sang mandor mengalami kecelakaan parah ketika akan menyeberang ke lokasi saat jam makan siang. Ia terluka parah, tapi berhasil diselamatkan. Belum sampai supermarket diresmikan, hampir setiap hari terjadi tabrakan di sekitar lokasi. Memang tidak sampai ada korban, hanya saja selalu meninggalkan cacaran darah di TKP. Gandhi sudah maklum dengan segala kejadian itu. Memang tempat di sekitar situ, lalu lintasnya sangat padat, ramai tetapi jalannya sempit. Apalagi jika ia melihat para manajer atau supervisor supermarket itu kurang menghargai orang. Gandhi yang menjadi penghubung mereka saja terus dilupakan. Habis manis sepah dibuang. Padahal dulu sebelum deal, mereka membujuknya agar mau mempertemukan mereka dengan pemilik tanah. Mereka seperti para pejabat saat pemilihan legislatif. Berjanji dengan manis. Berjanji mau memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Memberi lahan parkir ke pengangguran di sekitarnya. Mau memberi fee. Mau memberi pinjaman modal. Dan memberi spek khusus di kafling mereka untuk warga pribumi. Namun nyatanya semua bohong. Padahal semua perjanjian dengan RT
yang ditanda tangani manajer supermarket ada semua. Tapi supermarket nasional itu tetap saja dobos, alias ngibul. Akhirnya supermarket tersebut dibuka dengan resmi sampai sekarang dengan omset yang sungguh besar dan mematikan peritel pribumi. Semua dijual. Akibatnya tidak ada ruang kompetisi yang sehat. Yang modal kuat menang, yang modal terbatas hancur dimakan persaingan. Tidak lama kemudian dengan kebijaksanaan dari pemilik tanah, mereka semua penyewa disuruh membangun ruang usaha mereka dengan uang masing-masing yang nanti dikonversikan atau dihitung sebagai uang sewa. Teman-temannya Gandhi yang sesama penyewa yang mempunyai modal langsung membangun dengan bagus. Gandhi sendiri hanya membangun apa adanya, asal bisa digunakan untuk berjualan. Akhirnya semua bisa berjalan, tetapi beberapa tahun berikutnya, otomatis biaya sewa menjadi membengkak. Karena semua sudah menjadi ruang usaha yang permanen dan bagus, supermarket langsung bisa membayar kenaikan harga sewa. Bang Jono yang jualan wedang bajigur dan gorengan berhenti menyewa. Mas Junet rental komputer juga berhenti menyewa. Demikian pula dengan Bude Darmi yang jualan nasi rames berhenti menyewa juga. Gandhi gamang. Dengan nyali kuat, Gandhi temui pemilik rumah. "Maafkan saya, Ibu. Saya sudah tidak kuat membayar uang sewa seperti yang Ibu kehendaki. Kalau Ibu berkenan, izinkan saya membayar uang sewa 10 juta saja setahun. Saya siap menjadi cleaning service dan penjaga keamanan semua ruko Ibu di Jogja ini," ujar Gandhi. "Saya itu orangnya gampang, Di. Kalau itu kehendakmu, saya setuju saja. Saya pasrahkan saja semuanya kepadamu. Kalau nanti ruko yang lain laku atau mau memperpanjang kontrak, hubungi saya. Lalu uangnya ditransfer ke rekeningku di Jakarta," kata dia. Kesepakatan pun terjalin. Gandhi sepakat, dan ibu pemilik ruko pun juga. 3 bulan kemudian, 3 ruko yang tersisa langsung laku disewa oleh salah satu orang pengusaha rumah makan pecel dan ayam goreng. Sebut saja namanya Pak Prakoso. Semua ruko langsung ia sewa untuk produknya. Semua usaha Pak Prakoso berjalan sangat pesat dan laris luar biasa. Malam pun juga menjadi hidup karena Pak Prakoso. Bila malam-malam, tempat usahanya diubah seperti kafe dengan para pramusaji yang ganteng dan cantik-cantik. Semua itu berimbas pada warungnya Gandhi yang juga ikut laris. Gandhi pun bersama warga setempat punya tambahan penghasilan, yaitu sebagai tukang parkir. Oleh Pak Gandhi, warga yang menganggur dan punya talenta atau potensi ditawarinya menjadi tukang masak, waiters, atau penyanyi. Semakin lama usahanya Pak Prakoso kian berkembang. Satu persatu, karyawan Pak Prakoso keluar masuk. Ada yang keluar karena mendapatkan jodoh sesama karyawan di situ. Tetapi ada pula yang keluar karena Pak Prakoso semakin otoriter dan arogan. Namun meski begitu, Pak Prakoso terhadap Gandhi tetap seperti biasa. Terhadap para karyawan seenaknya. Terhadap Gandhi beliau menghargai. Yang berubah hanyalah, sekarang dia punya mobil. Mobil inilah yang menjadi biang keladi kejanggalan Gandhi. Karena mobilnya ditaruh pas di depan tokonya, sehingga toko miliknya tertutup. Gandhi diamkan saja, karena menurutnya tidak mengganggu. Belum reda kejanggalan terhadap mobil Pak Prakoso. Tiba-tiba ia mengumpulkan semua sampah di samping tokonya. Padahal sampahnya adalah bekas masakan. Akibatnya di tokonya Gandhi sering tercium bau busuk sampah. Walau setiap pagi sampah tersebut dibuang, masih saja sampah itu sangat menyengat baunya saat siang sampai malam hari. Gandhi terus bersabar menghadapi hal yang demikian. Tetapi semakin lama, usaha Pak Prakoso semakin laris saja. Dengan kian larisnya warung, sayangnya tidak diikuti dengan bertambahnya rasa syukur terhadap Tuhan. Benar kata orang bijak, cobaan sebenarnya dari Tuhan, bukan saat manusia kekurangan, tetapi saat manusia serba kecukupan. Atau menurut orang Jawa, duit gondol lali. Kalau menurut hadis adalah, bukan kemiskinan yang kutakutkan dari umatku, tetapi aku takut
Umatku berhura-hura dengan hartanya, sehingga mereka lalai terhadap Tuhannya. Karena bergelimang uang dan kenikmatan, semua kemauan Pak Prakoso pasti tercapai. Baru 4 tahun menyewa, ia sudah punya 3 mobil dan 5 sepeda motor keluaran terbaru. Lingkup pergaulannya pun juga berbeda. Yang dulunya tidak pernah berjudi, kini menjadi rajin berjudi bola. Padahal sepak bola saja ia tidak tahu. Ia asal menerima tantangan taruhan pemenang sepak bola dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Champion. Sekali 2 kali ia menang, tetapi pasti akan kalah yang lebih besar di hari kemudian. Tidak hanya judi bola, ia pun kena pergaulan yang salah. Ia juga terjebak dalam judi kartu dan judi dadu. Karena judi inilah, ia jarang pulang ke ruko. Semua didelegasikan ke karyawatinya, yang paling cantik dan cantik. Maybella namanya. Akhirnya terjalinlah hubungan yang kian intim dan intens di antara mereka berdua. Hal inilah yang mulai menimbulkan benih-benih konflik antara Pak Prakoso dan istrinya. Puncaknya mereka pun bercerai. Karena ada 3 ruko, akhirnya dibagilah menjadi 2. Pak Prakoso memegang rumah makan dan kedai ayam, sedangkan istrinya memegang warung pecel. Semua berjalan baik. Akhirnya rumah makan dan kedai ayam Pak Prakoso diakuisi oleh Maybella. Mereka lalu merantau ke Jakarta. Sedangkan mantan istri Pak Prakoso istiqomah dengan usaha pecelnya. Setelah Pak Prakoso meninggalkan Jogja dan pergi dari situ, tiba-tiba semua bisnisnya meredup, kian sepi dan akhirnya bangkrut. Proses sebelum bangkrut didahului oleh banyaknya konsumen Gandhi yang menanyakan mengapa warung koran dan pulsanya sering tutup atau tidak pernah buka. Padahal Gandhi selalu buka jam 8 pagi dan tutup jam 9 malam. Libur hanya saat lebaran dan juga Idul Kurban saja. Tetapi mengapa banyak pelanggannya yang berkata bila warungnya selalu tutup? Saat habis masa kontrak, Maybella dan mantan istri Pak Prakoso memilih mengundurkan diri dengan alasan warung sudah sepi. Sementara supermarket justru dengan antusias memperpanjang kontrak lagi selama 5 tahun, dikalikan 100 juta. Jadi total 500 juta langsung dibayarkan oleh supermarket tersebut via transfer kepada ibu pemiliknya. Setelah itu tidak beberapa lama, Gandhi didatangi pengusaha kaya, pengusaha nasional dari Semarang yang bisnisnya juga menggurita. Katakan kepada yang punya rumah, aku sewa semuanya, termasuk toko kamu. Aku ganti semua asetmu. Bagaimana? Ujar pengusaha tersebut. Untuk ketiga ruko silahkan, tapi untuk toko saya jangan. Di sini saya juga sewa. Jawab Gandhi agak keras. Tolong hubungkan aku dengan pemilik tanah ini. Ini telepon pakai HP-ku. Perintah wanita pengusaha yang mulai tampak arogan. Segera Gandhi pun menghubungkan wanita itu dengan pemilik tanah. Singkat ceritanya, terjadilah kesepakatan harga di antara mereka. Untuk tokonya, ibu pemilik rumah tidak mengizinkan jika mau disewa. Karena oleh pemilik, Gandhi dijadikan kuasa untuk mengurus semua urusan. Jangan, sekalipun ibu mengusir Mas itu dari sana, selain menjaga, di sini hak dia juga sama, karena dengan saya dia juga bayar sewa. Meski ibu punya modal tidak terbatas, semua jangan dikukup dan dimonopoli. Berikan ruang bagi orang lain untuk mencari rezeki. Jawab ibu pemilik rumah diplomatis. 2 bulan kemudian, 3 ruko direnovasi dan digabungkan menjadi 1. Awal-awal bulan langsung laris, tetapi setahun kemudian meredup dan sepi. Padahal semula, semuanya menjadi laris. Harga pun relatif murah. Tempatnya strategis, masakannya enak, fasilitas komplit, ada harga paket, ada promo, tetapi mengapa lantas menjadi sepi? Kemudian terjadilah malapetaka. Salah seorang karyawan bagian delivery meninggal karena tabrakan truk saat mau mengirimkan pesanan. Tepat prediksi para tamu undangan sebelumnya saat pembukaan rumah makan setahun sebelumnya.
Tiba-tiba sang pemilik rumah makan langsung memberikan potongan ayam ingkung kepada karyawan delivery itu. Saat itu para orang tua dan pejabat kampung yang diundang langsung berbisik, yang dapat potongan ayam ingkung itu pasti akan mati, dijadikan tumbal pengelarisan rumah makan. Begitulah ungkapannya. Seminggu sesudahnya, seorang gadis pramusaji rumah makan mengalami kesurupan saat Gandhi tidak ada. Katanya dia melihat nenek-nenek seperti malampir, warawiri di dalam rumah makan. Ibu pemilik rumah makan berubah menjadi sosok yang galak, sedikit-sedikit marah. Bahkan ia mengajak berkonfrontasi. Mas, kalau parkir jangan di wilayah saya, parkir di tempatmu sendiri, ujarnya. Mereka tidak parkir di tempat usaha ibu. Mereka parkir pas di depan rolling pintu masuk toko saya. Mereka juga datang, rally sebentar lalu pergi. Ibu jangan asal ngomong. Baiklah, kalau itu mau kamu, tunggu saja apa yang akan kuperbuat. Gandhi tidak takut dengan segala ancaman dan intimidasi. Selama Gandhi benar, Gandhi tidak takut. Baginya ini jihad melawan fitnah yang tidak semestinya. Sebulan kemudian, ibu pemilik ruko datang dan langsung menemuinya. Maaf mas, kalau sewamu habis, besok kamu jangan sewa lagi. Tempat ini mau disewa oleh ibu pemilik rumah makan, semuanya. Dek, Gandhi kaget setengah mati. Ini pasti dalangnya si ibu pemilik rumah makan. Ini memang bukan kemauanku, tetapi saya takut dengan ibu pemilik rumah makan itu. Tidak apa-apa, ibu tenang saja. Toh sisa sewa saya masih 5 bulan lagi. Ibu tenang saja, biar saya yang menyelesaikan. Sebentar, saya telepon Pak Kiai, ujar Gandhi. Wiridlah hasbunallah, cukup hanya Allah sebanyak-banyaknya. Lalu berdoa, Robbana atina min fadunka rahmah, wahayilana min amrina rasyada. Ya Tuhan, berilah mereka rahmat dari sisimu, dan sediakanlah petunjuk untuk mereka dalam menyelesaikan urusan mereka ini. Bacalah keduanya sebanyak-banyaknya. Semoga Allah berkenan cepat memberikan solusinya. Kata Pak Kiai, ya sudah mas, saya mau ke Jakarta lagi. Semoga baik-baik saja. Nanti saya bantu doa. Gandhi mengangguk. Si ibu pun segera mengajak masuk ke mobilnya. Gandhi amalkan wirid, zikir, dan doa itu. Esok harinya si ibu pemilik rumah makan memasang daun palem pas di atas pintu masuk rumah makannya dan memasang patung kodok dari tanah liat yang dari kejauhan bisa mengeluarkan cahaya berpendar di atas meja kasir. Gandhi hanya bertanya-tanya untuk apa. Setelah itu warungnya kian sepi. Satu persatu karyawannya keluar. Salah seorang manajer di warung itu diam-diam menemuinya lalu berkata, kok aneh ya mas, tiba-tiba rumah makan mereka menjadi sepi. Ada apa ya? Ada apa ya? Kata ibu ada yang menutup tempat usaha mereka. Sehingga tadi ibu berusaha menetralisir dengan memasang daun palem, patung kodok, dan membakar lirang atau daun padi yang menguning yang dicampur garam lalu disiramkan di depan tempat berdagang. Kata ibu tadi malam, tempat usaha ini sudah dibuangi tanah dari kuburan oleh orang lain secara gaib, sehingga kelak akibatnya semua sepi, lalu mati semuanya, baik tempat usahanya ataupun para pelaku bisnisnya. Terima kasih mas, saya nanti mau memperkuat ibadah kepada Allah. Semakin lama rumah makan itu semakin sepi. Akhirnya habis kontrakannya dan tidak memperpanjang lagi. Sedangkan warungnya Gandhi, asetnya makin berkurang. Tidak beberapa lama, rukonya laku lagi. Sekarang ganti disewa masakan seafood. Belum genap sebulan menyewa. Salah seorang karyawan seafood tengah malam teriak-teriak tidak karuan. Karena tengah malam, ia melihat sosok nenek tua bergelantungan di atas internet. Esoknya ia langsung minggat, tidak izin kepada bosnya. Karena saking takutnya melihat penampakan nenek tua semalam. Lagi-lagi yang semula warung makan masakan seafood laris. Namun lama-kelamaan semakin sepi. Dan akhirnya kerjaan para karyawan
setiap hari hanya tiduran dan browsing internet. Namun ada satu hal yang aneh, semenjak rumah makan seafood berjualan. Setiap hari selalu saja, Gandhi menemukan uang koin receh di halaman yang ia sapu. Terkadang 50 perak sampai 100 perak. Tidak pernah ada yang 500 perak. Uang apakah itu? Sesaat setelah menemukan uang, biasanya uang itu, Gandhi buang lagi ke tengah jalan. Sehabis lebaran kemarin, rumah makan seafood sudah tutup. Padahal kontraknya masih menyisakan 2 tahun ke depan. Si bos seafood sepertinya sudah putus asa dan memutuskan pindah ke lain tempat. Gandhi masih merasa mengalami hal yang biasa. Hanya aset kian menyusut. Bahkan jika diaudit, hasilnya pasti pailit. Lebih banyak hutang daripada piutang di konsumen. Gandhi mamang dengan posisinya saat ini. Maju terus tetap kena. Mundur pun belum ada usaha yang lain. Padahal tahun depan, ibu pemilik tanah sudah mengultimatikan bahwa kontrakannya menjadi 50 juta per tahun. Uang dari mana nominal sebegitu besar? Setelah lebaran kemarin, teman-temannya Gandhi yang dari berbagai kota protes kepadanya. Mereka bilang tidak tahu keberadaan Gandhi di Jogja, sebab menurut pandangan mereka, toko yang menjadi sumber pendapatannya itu sudah tidak ada di Jalan Timoho. Gandhi sendiri pun heran, tokonya masih berdiri tegak di Jalan Timoho. Tetapi mengapa teman-temannya mengatakan tidak ada tokonya? Saat Gandhi mencari informasi tentang itu semua, Gandhi dapat laporan dari pembeli bahwa dia berbulan-bulan tidak melihat adanya toko. Di Jalan Timoho itu, hanya nampak toko dengan rolling door yang tertutup dengan rapat, nampak berdebu, dan kelihatan sarang laba-laba di mana-mana. Barusan juga lagi-lagi ada kecelakaan. Seorang gadis tertabrak motor. Tidak mati namun hanya darah berceceran. Ada orang yang beranggapan, ada orang yang melakukan pesugihan dan mencari tumbal di tempat itu. Kisah pengusaha yang menumbalkan karyawannya atau warga sekitar memang bukan hal yang baru lagi. Hal semacam ini sudah mereka temukan di berbagai tempat dengan berbagai modus. Tapi rata-rata tujuannya adalah sama, yaitu untuk penglaris atau lebih tepatnya adalah pesugihan si pengusaha itu. Sebab dengan cara menumbalkan karyawannya, maka harta kekayaan si pengusaha itu akan datang semakin melimpah. Tapi dalam ini, Gandhi melihat ada hal aneh di rumah lama sebelum dikontrakan pengusaha retail dan rumah makan itu. Sebelum rumah itu direnovasi oleh para pengontrak, rumah itu jelas telah ada penghuni gaibnya yang bersarang di sana. Salah satunya adalah di kerangkeng yang tidak mempan oleh beko itu. Dari penglihatan gaib, kerangkeng itu dulunya tempat mengerangkeng seekor hewan buas yang merupakan penjelmaan makhluk halus. Mereka melihat hewan itu antara anjing dan babi. Sangat mungkin hewan itu adalah jelmaan pesugihan seorang. Seiring berjalannya waktu, hewan itu pun akhirnya mati. Tapi makhluk gaib yang merasuki hewan itu tentu saja tidak mati. Ia tetap berada di sana dan selalu meminta tumbal meski tidak mengambil nyawa. Salah satunya adalah dengan cara membuat kecelakaan pada orang-orang yang melintas di jalan tempat di depan rumah itu. Darah korban yang berceceran itulah yang kemudian dihisap oleh makhluk gaib penghuni kerangkeng itu. Maka tidak heran jika kekayaan si ibu pemilik rumah kontrakan itu akan terus bertambah, meski ia tidak menjalani usaha apapun. Ia praktis hanya memiliki usaha kontrakan, yang setiap tahun harganya akan naik. Kemudian pelaku pesugihan lain adalah pemilik rumah makan, seperti yang dijelaskan pada cerita di atas. Saat kenduri, ia pasti akan meminta tumbal. Begitulah memang salah satu cara mereka meminta korbannya. Korban sebenarnya akan dipilih secara acak. Siapapun yang mendapatkan makanan khusus saat kenduri itu, maka dialah yang akan menjadi korban. Tidak heran jika rumah makan itu akan selalu ramai dikunjungi pelanggan, meski rasa masakannya sebenarnya tidak terlalu istimewa. Sayangnya pelaku pesugihan itu mengingkari janji pada gaibnya, maka terjadilah malapetaka itu untuk pelaku pesugihan itu sendiri. Maka sebaiknya bagi siapapun yang bekerja pada seorang yang nampak kaya raya
dan maju dalam waktu pesat. Sebaiknya lebih berhati-hati lagi. Bukan harus berburuk sangka, tapi waspada adalah sebuah keharusan. Akan lebih baik jika kalian memiliki pagar gaib atau penangkal bala. Sebab orang jahil bisa saja berbuat apapun, meski kita sudah berbuat baik padanya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kisah Warung Terkena Guna-Guna. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.